صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu Syekh Muhammad Hudharibik rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairi sholihin fid dharain amin. Ghazwatu Hunainin, perang Hunain. Setelah menguasai Mekah, tak marih tugasan Nabi, ada dua kabilah besar. Pada kabilah Hawazin, pada kabilah orang Thaqif. Thaqif ini kan Taif. Thaqif itu kabilah besar nang Taif. Hawazin kabilah besar yang daerah kekuasaannya dari Riyadh sampai Taif. Pada raja nih kan. Takok serang Nabi wa'la Muhammad bisa makala di sana tibi maksudnya Mekah. Bisa menguasai kaum tibi maksudnya Quraisy. Area kita tak nyusun rencana, kita tak nyerang ada diki serang bun Muhammad. Nah, ini kan sampai terjadi perang Hunain. Bihadal fathil adim wa suquti daulatil awthan danatil islami jumu'ul arabi wa dakhalu fihi afwaja. Setelah Fatuh Mekah, dirobohkan patung-patung, banyak orang masuk Islam. Wa amma qabilata Hawazin wa Thaqifin fa adrakathum hamiyatul jahiliyah. Cuma ada dua kabilah besar, Hawazin dan Thaqif. Mereka pakun congkak, ya, pakun tanda di bawah bener yang lain, pakun terongosan lagi ya. Fajtama al-asrafu minhuma lisura wa qalu qad faraga Muhammadun min qitali qaumi wala nihayata lahu anna falnaghzuhu qabla ayyaghzuna. Wah Muhammad sedina makalah qaumah. Ayo kita cek sampai serang kada, kita nyerang kada. Fa ajma'u amrahum ala dzalika wa wallau riyastahum Malik ibn Aufin an-Nasri. Mereka dua kabilah bersatu, banyak jumlahnya untuk menyerang Nabi Muhammad. Dipasrahkan ketuanya pada seorang yang namanya Malik bin Auf. Fajtamalahu minal qabaili jumu'un kathiratun fihim Banu Sa'ad bin Bakar alladzina kana Rasulullah mustardi'an fihim. Termasuk yang ikut juga di tentara orang kafir itu lebelenah Halimatus Sa'diyah. Diberek Nabi ini kan. Karena saya termasuk tentara orang kafir ini juga lebelena Halimatus Sa'diyah. Sedangkan Kanjeng Nabi nyosoh ke Halimatus Sa'diyah. Wa kana fil qaumi Duraidu bin Sammah al-masyhuru bi asalatir ra'yi wa syiddatil ba'si fil harb. Wa li taqaddumi sinnihi lam yakun lahu fi hadil harbi illa ra'yu. Ada orang yang sangat titis ketika memberi strategi. Juga ada nang orang kafir, jadi panglima perang sehebat. Ini juga ada di barisan orang kafirnya mana Duret bin Somah. Cuma untung nang bekenika Duret ini sudah tua, tidak bisa berperang. Dia cuma bisa memberikan pendapat strategi. Thumma inna Malik bin Aufin amaron nasa ya'khudhu ma'ahum nisa'ahum wa dharariyahum wa amwalahum. Falamma alima bidzalika Duraidun sa'ala Malikan anis sabab faqala suktu ma'an nasi amwalahum wa dharariyahum wa nisa'ahum li'aj'ala khalfa kulli rajulin ahlahu wa malahu yuqatilu anhum. Di Duret atanya ban bermas strategi perang Malik kan ketuana. Yang kok ngari ya pokon tiada ri tentara perang. Ebudinah binian, ebudinah ontah sapeh mbi. Baban mak ngajir bermas strategi ban ngajir ya. Iya melese laki ria aprang ongku karena mon kala bini naik kala dunya naik kala. Jangan saya Malik. Tapi jangan duret ngocak ban berma man ngajir ya. Iya mon menang. Mon misalnya kalah tak pasti ada sekali ban bini na ban dunya na kapi. Cuma tidak didengarkan komentarnya Duret tidak didengarkan. Akhirnya tetap ngakui andi tibi. Wa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu lamma balagu anna Hawazin wa Thaqif yasta'iduna li harbi ajma'a ra'yahu 'alal masiri ilaihi.
Rasulullah mendengar ternyata dua kabilah itu mau menyerang Nabi. Wa kharaja ma'ahu 12 alfa ghazin, Nabi membawa 12.000 tentara perang. Minhum alfani min ahli Mekah, 2.000 orang dari orang Mekah, marina Fathu Mekah kan Nabi masih di Mekah. 2.000 orang norok, sikit baru masuk Islam norok. Wal bakunahum alladzina atau ma'ahu minal Madinah. 10.000 lakar orang-orang senorok Nabi dari Madinah untuk Fathu Mekah. Jadi jumlah 12.000. Waraja ahlu Makkah tarubbanan wa musyatan hatta nisa'i yamsina min ghairi dhafin yarjunal ghanaim. Terus penduduk Mekah norok berdesi numpak onta, berdesi aculun sampai bini norok bini norok entar ke perang Hunain. Wa kharaja fil jasi thamanuna minal musyrikin minhum Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr. Ada sebagian orang musyrik serok norok ya sih belum bola orang. Walamma qaruba al jaisu min muaskaril adwi Safa alaihi salam al-uzata wa aqatal alwiyata. Setelah sampai kepada daerahnya musuh, Nabi seperti biasa membagi bendera. Fa'ata liwa al-muhajirin, bendera muhajirin dipasrahkan li Ali bin Abi Thalib ke Sayyidina Ali. Waliwa al-Khazraji, bendera untuk kaum Khazraj nikah suku Madinah, asli suku Madinah. Muhajirin kenapa? Ansor suku napa Ansor, Khazraj dan Aus. Khazraj nikah ketuanya saya beri bendera Khubab bin Mundir, waliwa al-Aus Usaid bin Hudair. Jadi Nabi ini kan di kebiasaan nikah ketika ada sesuatu yang penting, acara-acara penting, perang atau yang lain, orang sebiasa andi kekuasaan ini kayak beri kuasa. Dan kalau pecah itu Nabi salah satunya pada beri ketua. Pernah berbeda suku, jadi Aus Khazraj itu kan bermusuh sebelum Nabi ini kan musuh terus. Setelah datang Kanjeng Nabi habis itu. Tapi Kanjeng Nabi diberi bendera benih atas nama Ansor, tidak atas nama Khazraj, atas nama Aus. Karena watak manusia ini kan biasanya keaku-akuan kan, watak manusia. Nabi oning gini kan, makanya bagian muhajirin lain. Cenekuk bendera Ali. Deki bagian Ansor, Ansor ini dari dua golongan, pada Aus, pada Khazraj. Ya beri tungtung eba, beri tungtung eba. Wa kadzalika atu alwiyata li qabailil arabil ukhra. Kabilah-kabilah lain yang tidak termasuk Quraisy, tak masuk muhajirin maksudnya, tak masuk Aus, tak masuk Khazraj, ini kayak beri bendera tungtung eba. Tsumma raqiba alaihi salam baglatahu wa labisa diraihi wal baydata wal mi'farat. Kanjeng Nabi siap pakai baju perangnya ada budi, terus pakai apa? Mi'far ini kan pelindung kepala, mi'farnya. Dan Nabi ini kan biasa nggak nikah, seperti sebelum diutus Nabi sebenarnya nyanyin nggak di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad namanya. Waktu kasih kan orang Ka'bah itu dirobohkan karena mau direnovasi. Capok banjir bandang sebelumnya, retak-retak mau direnovasi, propo gelu. Waktu bangun boleh bermacarannya be Hajar Aswad. Perang orang kami dari semua kabilah ingin dikatakan, ingin dicatat sejarah bahwa jeria senyabe Hajar Aswad. Akhirnya tak nemu keputusan pas berdesi ngocak wis setire pas raaki kasapa deki orang saya masuk ke masjid. Ternyata waktu ini kan kita takdir Allah saya masuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih pemuda, dianggap kingoda lopolo ya. Terus Muhammad saya iya wis kita ridho. Muhammad kita ridho. Muhammad ari nggak ria Hajar Aswad sahabat. Tapi ria siapa sih pantas? Cek ringkap Pedro. Terus Kanjeng Nabi gampang. Tadi saya di kain Raja Ampar. Hajar Aswad yateng sahabat nang kain nih kan.
tentunya kain tebel gitu. Ayo semua ketua kabilah negu kain, ateng areng bareng. Wah, ya, cerdas ongko Muhammad ini. Akhirnya semua apa merasa bahwa dirinya sing ateng hajar aswad. Jadi Nabi kebiasaan dari muda memang andi watak nggak kenika. Makanya kineng perang Hunain nih kan juga diberi bendera satu-satu. Hada wa qad ajabal muslimu nabi kathratim falam tughni anhum syai'a. Itu mulai capok penyakit. Sebagian tentara Islam capok penyakit ateh. Apa penyakit ateh nah? Gitaris seti benyak 12.000. Pakun menang. Pakun apa? Menang. Karena akaca ke sebelum perang Mu'tah sebelum 3.000 alaban 200.000 menang. Islam 3.000 moso na 200.000 menang. Apa boleh banyak 12.000 tidak makai berempa moso na pakun menang. Fa inna muqaddimatal muslimin tawajjahat jihatal adui fa kharaja lahum kaminun kana mustatirun fi syi'abil wadi wa madayiqihi wa qabalahum binablin ka'annahu al-jaradul muntashir falawaw inna takhaylihim mutaqahkirin. Karena beda penyakit ateh pasti menang. Allah agak eklepai, pangeran mulai agak eklepai. Akhirnya ben Allah yuji tentara kafir dari Hawazin dan kabilah Thaqif nih kan, ben Allah takdir depak kada ke medan perang, sehingga mereka lebih menguasai kada, langsung ngetek nang atas gunung ngetek penuh pengitekan, sehingga tentara Islam masuk tanpa merasa panah dari atas, panah dari atas, wis panah dari atas, panah tidak bisa dihindari, nangkis sejering tak pati siap, akhirnya buruh. Walamma wasoli ila man qablahum, seiyada buruh, seebudi ngebes seiyada buruh, norok buruh. Seebudi norok seiyada buruh napa? Norok buruh. Tabi'ahum fil hazimatil lamma lahiqahum minasyiddah. Wa amma Rasulullah fathabata ala baglati fi midanil qital. Kanjeng Nabi pakun. Mak banyak buruh. Lekon kanjeng Nabi. Wa thabata ma'ahu qalilun minal muhajirin wal ansor. Karis kuni seneng nang setak buruh dari sahabat muhajirin wal ansor, termasuk minhum Abu Bakrin, Abu Bakar, Umar, Ali, Abbas. Abbas nikah majadin kanjeng Nabi dari dan Sayyid Abdullah. Wabnuhu Fadl, Fadl nikah sepopona Nabi. Abu Sufyan bin Harith nikah sepopona kanjeng Nabi. Karena Harith nikah teredana Said Abdullah. Terus wa akhuhu teredana Rabi'ah bin Harith, ini juga sepopona Nabi. Wa Mu'tab bin Abi Lahab. Nah, anak Nabi Lahab justru termasuk orang yang seteguh. Salah satu orang yang seteguh nang perang Hunain. Wa kana alaihi salam yunadi, sampai kanjeng Nabi ngolok anika. Ayyuhan nas, ana Rasulullah, ana Muhammad ibnu Abdullah. Mak buru bendema, engkau tak lecek, engkau nabiongku. Karena waktu itu orang kafir nih kebon ya, tukang seher ya, buktinya kalah ya. Itu tukang seher, ada seher tak manti lah, seher tak manti. Lah orang-orang yang 2.000 senorok dari Mekah kan jumlahnya 12.000. 10.000 lakar yang ikut dari Madinah untuk menguasai Mekah, Fathu Mekah. 2.000 na orang seki buru Islam. Dan orang-orang seki buru masuk Islam ni kan ki tak kuat ki iman kita tak kuat, akhirnya norok buru. Pas bedese tenorok kejajan dari kafir. Jadi kanjeng Nabi ni kan arasa ya Allah, orang-orang ni mata partaji kan kok jengkok re pokok serius pakun tolong Allah. Sampai kanjeng Nabi ayuhan nas, iring orang, ana Rasulullah, engkau Rasulullah Allah, ana Muhammad ibn Abdullah. Engkau anak Abdullah engkau lah. Wala yalui alaiha, tidak saya memperhatikan Nabi. Bayangkan kan, setelah jaya menguasai Mekah, perang ternyata tentara perang banyak seburu, iolok tidak saya nyanter. Wadaqat bil munhaziminal ardu bima rahubat. Mereka merasa wis terdesak, tak ngidingaki kan
panggilnya Kanjeng Nabi. Ini kan gara-gara apa? Gara-gara merasa apa? Pasti menang bola banyak. Bayangkan, ki itu kui nabi ini ya, ki beda nabi. Tapi karena Allah nelepah, merasa kita pasti menang. Ben Allah yang sung uji. Pada ben perang Uhud, saat orang Islam kalah, kan Allah na elang, nabi na elang. Saya kayak ngai harta-harta saya berceceran. Akhirnya pakalah ben Allah. Dan kantos dina para kalah lagi ya. Kanjeng Nabi andi menjadi asmana Abbas suara neranying jadi cek saya aja cahaya kan toh mungkin keluar gerbang nggak seranying ranying akhirnya Kanjeng Nabi matur ke Abbas Abbas ben suara neranying coba olok ring oreng ji olok akhirnya si Abbas nih kan olok ayuhana si ring oreng ansor ya idina Rasulullah buruh ngoreng-ngoreng nih kan ngiding ke suarana Abbas tapi abeli yang melarat Rasulullah badai kasah orang buruh ke kantong orang seantara Kanjeng Nabi kan melarat cuma orang ibun si buruh akhirnya pun dengan susah payah dengan susah payah bebini ada Ummu Sulaim nih sahabat norok ya perang iolati ben Kanjeng Nabi Muslim ben bermah kini ke Kanjeng Nabi udah berusaha Kanjeng Nabi wes Muslim orang seburu ji pate kiye mon anu keben pate kiye tak apa-apa moso ye pate kiye tak apa-apa karena lari dari perang ini kan minal kabair dawuh Kanjeng Nabi az-zahfu minal qital minal kabair lari dari medan perang itu dosa besar pate lo Muslim tak apa-apa neser Kanjeng Nabi kini bini ngandung posisinya sih ngandung Muslim nih. Akhirnya terkumpul beberapa sahabat sekitar 100 sahabat akumpul boleh ke Kanjeng Nabi. Dari 100 nih kah nyerang musuh pas Allah meturun malaikat. Jadi 100 nih orang saya tulus ongku karena Allah, perang ngalagar karena Allah wis tak mendang jumlahnya berapa wis tak mendang pun ngiring Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi perang Allah meturun malaikat saat Allah meturun malaikat orang kafir nengaleh jadi dulu orang kafir nengaleh ongku gimana karena benar-benar menyaksikan kalau Nabi ini kesemak ben Allah nengaleh malaikat bunyak abenyaan ben manusia sehingga orang-orang kafir ini kan apa kocar kacir tak bisa dingin malaikat kan ki banyak Islam narina banyak Islam gara-gara apa nengaleh para malaikat lah makanya orang Islam nikah mak berjuang ongkuan lillahi ta'ala pasti tolong ben Allah wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin dan Gusti Allah wajib kang kok nolong orang muslim tapi syaratnya kudu murni termasuk hikmahnya nang barang nih kepada si buru pada si abali niki jawaban para ulama hikmahnya ya melek temu setia sekem masih serius nolongan Nabi ben ternyata meskipun 100 orang ala ben orang ebuan ben Allah pemenang pada ben perang-perang sebelum tak sebanding tapi menang Allah meturun apa para malaikat sampai orang kafir nih kan agar cerita sampai mak buru tak buru beremecek neng beda makhluk turun dari langit ben nyaman cek buru melekakan kok kafir akhirnya banyak masuk Islam banyak masuk Islam. Oke, kejadian pada ben waktu makam apa Jakarta, Priok, Pak Priok ini, tentara-tentara banyak melihat kan makam kan siapa badan neng lenjalan pabrik, memang tanahnya dibutuhkan pabrik. Tanahnya dibutuhkan pabrik. Sebab tuh mau disinggut iya ya. Lah karena banyak tentara menyaksikan kan seorang negara termasuk negara napa-napa. Pokoknya beda tentara, beda polisi kan yang mengamankan atau napa. Ini kebeda sih ibu ketase ya pun. Ben makhluk raja kala ibu ketase.
Jin nengale banyak sih nengale. Artinya bukan tidak mungkin ya Allah cuman mungkin turun malaikat mungkin. Lamba ibadah kanjeng Nabi sering Allah turun malaikat. Di zaman-zaman sekarang dekik dengan Imam Mahdi juga yakin juga pasti ditolong oleh tentara-tentara Allah yang berupa malaikat. Peperangan mungkin sementara sebelum datangnya Imam Mahdi. Mungkin peperangan akidah dengan sakte-sakte lain. Itu se intern, se ekstern kan. Ben orang kafir adu-adu hujah. Tak oleh beda se buruh. Se mampu ni ke tak oleh beda se buruh. Kau tu beda se ngadepin. Kau tu beda apa? Se ngadepin. Dan bisa menang, bisa oleh pertolongan banyak oleh Allah dari Allah mun laniyat tilakar lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Mun ki karena yang lain jangankan kula benembian sahabat ni keki beda nabi ben Allah langsung ipakara gara-gara apa tak lillahi ta'ala Allah na pun elang pun beda elang tapi kula ben ki manusia kita kadang beda ngak gini tapi kok tu laben kok tu lillah kok tu lillah karena pertolongan Allah deh abareng orang-orang ya silakan lillah mun tak lillah tak mau Allah menolong. Amma rijalul makkata alladzina hum hadithu ahdin bil Islam walladzina lam yanza'u anhum rabqatal syirki faminhum man fariha wa minhum man sa'ahu hadal idbar. Orang segi bermasuk Islam sering orang Mekah berdesi perak pola dari Islam buruh nyaman nomor ki buruh masuk Islam burung bengkok masuk Islam ya macurak buru-buru berdesi bermaya kok buru masuk Islam ya Islam mak kalah bermaya kepikiran hasil pada akhirnya kanjeng Nabi ini sampai asyir ana nabiyun la katib ana ibnu Abdul Muttalib engkau Nabi tak lecek engkau turun na Abdul Muttalib ana nabiyun la katib roh bukti ini ku malaikat datang malaikat datang akhirnya menang akhirnya apa menang jadi secara singkat Ghazwatul Hunain. Akhirnya orang Islam menjarah harta-hartanya orang kafir. Sekening orang kafir itu ditawanan, nisan dibebin teti Buddha, terus oleh apa? Sapi, onta, oleh embi. Wa aslama nasun katsirun musyriki Makkah lamma ra'ahu min inayatillahi bil muslimin. Saat itu banyak orang musyrik Mekah yang menyaksikan turunnya malaikat pertolongan Allah atas orang-orang muslim. Hada wallati hasala fi hadil ghazwa darsun muhimmun min durusil harbi. Termasuk di barang ini ada pelajaran yang penting dari Ibnu Musannif fa inna hadal jaisa dakhalahu ahlatun katsirun min musyrikin wa arabin wa hadithi ahdin Islam. Di perang ini ada orang musyrik, ada orang Arab, ada orang-orang yang baru masuk Islam. Wa haula isyani indahum nasrul Islam wa khidlanu. Di pandangan mereka, orang-orang yang saya sebut kiburu, pada bayi Islam menengah kalah pada bayi. Walidzalika badaru li awwali sudmatin ilal hazimah. Makanya mereka lari. Wa qadat tatimul kalimata 'alal muslimina laula fadlullah. Fala yang bagi ayakuna fil jaisi illa may yuqatilu khalisan mukhlisan min qalbi. Lari akhirnya Allah memurnikan siapa silakar ikhlas perang lillahi ta'ala. Thumma amara alaihi salam bijam isabi wal ghanaim is pekumpulnya harta jarahan pekumpul. Wa kanat nahwa arba'atin wa isrina alfa ba'ir oleh onta sekitar 4.000 onta. Terus wa aktsara min arba'ina alfi syatin oleh 40.000 embi. Terus wa arba'ata alafi uqiyatin minal fiddah oleh perak 4.000 uqiyah. Uqiyah ni ke bekerja ki. Bisa gantung kilo mungkin ki. 40.000 kilo bisa gantung. Perak dulu harganya perak selisih 10% dengan emas lumayan
Fajumi'a dzalika kullu bil jarana ammal musyrikuna fatafarraqu thalatha firaq. Orang musyrik yang tidak terkena tawan nih keburu menjadi 3 bagian. Firqatun lahiqat bit Taif, ada yang lari ke Taif. Wa firqatun lahiqat bin Nakhla, ada yang lari ke daerah Nakhlah. Wa firqatun askarat bi Autos, ada yang lari ke daerah Autos. Jadi walhasil kayak apa kita dan ada di lingkungan siapa kita seliwelina semak-semaan ke Allah mun kita nanti ketak tepak Allah tidak segan menurunkan ujian. Allah tidak segan meskipun ki Allah terkadang Allah ni kan memburung bedena ujian karena ada nasi tungwali. Aslinya pangeran ni kan pegel nengale LGBT, nengale orang akhomer, nengale orang azina, pegel lah. Selalu ingin menurunkan azab. Cuma sepos ngaposen Allah nih kah ngolah apa hamba-hambanya yang wali, para wali ini pos ngaposen Allah. Sehingga Allah memburu. Biasanya seperti itu. Tapi terkadang Allah pun tak ngolati wali, tak ngolati rasira. Pokon benda orang salah. Napa boleh salah orang Islam ni? Napa boleh salah orang Islam? Ni Allah tambah pegel. Orang kafir salah ya pegel. Cuma jika kita tahu. Tapi orang Islam salah Allah tambah pegel. Makanya terkadang Allah kimatoron balak-balak sampai pernah makalah Nabi dikalahkan nang perang Uhud. Karena nggak nikah Allah itu kadang memandang sebagai muslim dan kafir. Ketika yang dimandang Allah muslim dan kafir pasti pemenang muslim. Tapi terkadang Allah memandang semuanya sebagai makhluk. Pun tidak dilihat kafir, tidak dilihat muslim, pokoknya dipandang sebagai makhluk. Mula dipandang sebagai makhluk, kita terserah Allah si kemasih pemenang, si kemas saya pekalah. Maka nawatil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ketika di perang Uhud Allah memandang manusia. Watil kal ayyamu dan hari-hari itu nudawiluha bainan nas. Akan aku gonta-gantikan di antara manusia. Mun di antara manusia ki empon kadang Islam ebebe, kadang Islam yatas. Tapi ini jarang mun ki bede banyak orang-orang sisai, banyak nabi ki. Dan mungkin acora aseringan orang kafir yatas ni. Ketinut orang banyak mandang mungkin Allah mandang wis makhluk engkau kabeh. Tidak mandang Islam dan kafir. Palestina nggak kasar sebit abit meskipun tak kalah tak menang ya tapi kan tersiksa melulu. Orang Islam Madura sejaan kuat Islam yang nggak ria buk mabuan iman diman ujian iman kaman nyari pese melarat karena seneng gelu pese. Terus pokoknya mun seneng gelu ke selain Allah mesti uji. Jadi la syai'a aghyar min Allah. Dapun Kanjeng Nabi tidak ada sesuatu la ahada aghyar min Allah. Tidak ada satu orang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Mun menusabay ada kecemburuan pada pengusaha ngapa sering lain sukses cemburu. Pada ketua ormas, pada salah satu anggotanya pindah ormas ke ate. Allah sama. Ketika beene ciptaking ko, ebri nyabengko, ebri bumi benko, SDI langi, SDI udara, SDI kapungkaan, engko senyediain. Mak been tak lebur kang engko, been lebur ke kapungkaan, bisnis neng etani. Ben lebur ke cuko neng etase, ben lebur ke emas, tak lebur ke Allah, tak lebur ke senyiptaki, maka Allah cemburu. Ketika Allah sudah cemburu, uji terus sampai bila ujian nih kah? Sampai rodek ongku, ajalun neng jalan Allah terus sampai rodek ongku, mak pakun neng jalan Allah bakal datang, pertolongan Allah bakal apa? Datang.
Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ada penulis Allah ya Al-Quran. Apa kalian akan menyangka pola naban ngucap la ilaha illallah pas nyaman langsung surga udik nyaman ente gelum. Kalian belum diuji dengan ujian yang pernah aku berikan kepada salah satu rasul ng Bani Israel. Diuji wazulzilu diombang-ambing ben kok kebedaan ben kok perwet pemelarat sampai jangankan orang yang tidak kuat imannya, nabi dan orang-orang pengikut nabi yang baik pada waktu itu sampai asar roh mata nasrullah bila Allah senolong ya kok ngari pakun tak gelem tolong lemun cak ngak keni kemak pakun beli ke Allah ala inna nasrullahi qarib, berarti Allah lah para nolong. Jadi Allah mengadong ngabes sebagai manusia pun yuji. Kadang Allah malah senang. Allah ketika cemburu nih kah beni seneng nolong kadang. Seneng ngiding ngeduduna. Gitu terserah Allah. Jadi kita mengaji Nabi idza ahabballahu abdan ibtalahu. Ketika Allah senang ke salah satu hamba, ben Allah yuji. Jadi orang soleh ujian kasi saya kena serai. Mesti saya kena serai. Makanya rata-rata orang ambu nakal, ini mesti semarin ujian. Paham nih, cakanjana banyak, banyak cakanjana si ambu gara-gara mana ujian. Oke. Karena kita bunuh Gusti kan yang Nabi ketika Allah lah senang mesti uji. Kenapa tujuan Allah nguji? Liyasma'a aninahu. Karena Allah terongi di ngon malam saat orang banyak tedung, terongi di orang jadi nangis. Nyebut asmana Allah. Jadi kadang ambit. Ayo sampai nangis ya Allah. Saya nolong abdi namun tak ajunan. Karena orang mun puncak kan tak ada kan. Kanjana tak ada saya nolong. Ini kalau Allah senang. Gikan kamu Allah senang, gikan kini ka abdi tolong. Misal Allah senang ban malam gini ngaki ban malam. Ya Allah, jadi sajian banyak ibadah kadang sajian niat itu rot. Kok ki seneng gini ngaki. Terus uji. Kadang malah cepetan tolong si selbut boleh. Mari bagus uji tak kelar coba boleh percaya kadang ben Allah makanya napa ada benar Gusti Allah bencek ning Al-Qur'an cek sampai ben rasa aman dari rekayasana Allah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Orang yang selalu merasa aman dari rekayasa Allah itu adalah orang-orang yang rugi. Sabun Allah itu adalah orang-orang yang rugi. Kenapa? Jadi kadang ben Allah seibadah nih pamit sih tolong karena apa? Seneng ngiding rintihannya. Ya Allah seneng ngiding rintihannya, yuji terong ngiding rintihannya, mata merintih ke Allah. Ya tambah abid merintih bae kadang abid. Karena Allah ki seneng ngiding, Allah tolong abdi seneng Allah. Tepak ban setila jong minta tolong kang kok jong. Ibarin ban minta tolong ke pejabat, ban minta tolong ke mertuana, ban minta tolong ke reng tuana. Setiban tepak minta tolong kang kok, jadi ngaki mulai lebur gitu. Ketika salbut kadang ban Allah tuh dia tolong. Bro ke judi online teman apa, kadang dia tolong ban Allah. Menemukan kasih sokya beri enjo mana. Namanya ketika istidrot, apa? Istidrot ini kayak penyaman, tapi kenyamanan menjauh aban dari Gusti Allah. Nah orang-orang seiman ungku, mereka nggak apa-apa. Ujian yang Allah berikan ruwet nggak apa-apa. Allah ya apa? Pakun Allah, kapi Allah, sampai tolong ungku ban Allah. Maka orang ini kemun iman kita tepak pas ngiding nggak nikah takut sih bagus oh lah teki mun awal-awal bagus ujinya saja ruwet bis tak pati bagus baik lah boleh tak pati uji
Karena kan dapun Kanjeng Nabi mun la Allah cinta buru iyo yuji. Jadi tak usah kecintain boleh tak yuji. Gila karena dasar ati neki coba. Padahal apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini janji Allah, tak kira leceh. Be'n, jangan cuma mendengarkan ruwet sampai cek ruwet. Tenang, janji Allah, Allah tak akan pernah memberi ujian kecuali be'n mampu. Artinya apa? Ujian saya ada di guluban pian. Nggak napa bera aja nah. Allah oning cek guluban pian mampu. Tak kira beda ujian saya bagi guluban pian. Padahal guluban pian asli tak mampu tak kira. Pasti mampu. Mau tak pernah jalan. Mau tak pernah ada bin jalan pasti mampu. Cek putus asa. Asa orang-orang bunuh diri, apa buruh dari tanggung jawab, berdasi bunuh diri. Kasa aslinya cek sang iya debin mampu. Cuma karena pun putus asa, padahal putus asa itu pantangan utama bagi orang yang mau menghadap Allah. Orang yang sesemak ke Allah, ini kisah ketua buang pertama, ini kenapa? Putus asa, ketua buang ini pertama. Demak ini kayak kekencang. Akhirnya bunuh diri, akhirnya buru ka ngicok, akhirnya buru ka rampok, akhirnya buru ka nepo orang. Coba seandainya dia tetap di jalan Allah, tahu cek ujiannya berat, tapi tahu cek saya beri ujian Allah. Berarti siapa kalau beri solusi juga Allah. Rumusnya sudah diberi oleh Allah. Caranya beremah butuh bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa pasti selalu Allah beri solusi. Artinya apa? Bukan dengan takwa kita tidak akan diberikan ujian, tidak. Kan dabun Gusti Allah mon takwa bakal beri solusi. Berarti kan orang takwa pasti ada masalah. Cuma setiap punya masalah Allah beri solusi. Benih mun pas takwa tak kira ada masalah. Ndak. Terus dia masalah kan berjauh dari agama. Insya Allah aman masalah dunia. Tapi ke hati nah bunda terus ruwet terus. Tak nemu kecemburuan. Tak kira nemu apa? Kecemburuan. Tak kira nemu. Pas sokiin pak terkenalin pawibawain tak kira nemu kecemburuan. Karena kecemburuan ini keberak beda ya Allah. Berak beda dengan si abadi ke Allah. Tikir gitu apa? Alladzina ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi saya bisa mencelam hati ini cuma ketika Allah. Ini zikir Allah, 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 Allah. Ini bisa mencelam hati. Mak tada Allah nah mesti tak nyampi kan apa? Tak nyampi kecemburuan hati. Pesuki itu pon kuasai Indonesia mon parlo. Jadi presiden sekali tak pelengan saja. Pelengan saja. Tapi mon Allah, 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 Allah. Ini kan bakal lagi nama ala inna nasrullahi qarib. Makanya tak usah takut menghadapi ujian, tak usah. Ujian ini kan adepin. Sepenting tugas sebab pakun dengan jalan Allah. Adepin semua masalah, adepin semua ujian. Pasti ben Allah beri jalan keluar. Mon tak beri jalan keluar ben Allah tak kira. Ben Allah pasti beri jalan keluar. Mon tak beri jalan keluar tak kira. Pasti beri. Cuma karena ketika kelar nabatan. Kelar ini kasih kelar nabatan. Dan yakinlah setiap diuji ini kan pasti derajat guluban yang kak. Pasti derajat apa? Yang kak. Berdisi uji ban keluarga na, berdisi uji ban dunia na, berdisi uji ban tetangga na, berdisi uji ban anak, macam-macam ujian ya kan, macam-macam. Pokok tak kira pernah lepas. Namun pun andi keyakinan nggak nikah, jadi sehari-hari ini tak kira bingung. Karena Allah tahu interaksinya Allah dengan kita, muamalahnya Allah dengan kita, abri. Abri ini kan apa? Ya beri rezeki, abri rahmat, abri ujian, abri solusi. Pokoknya pandang terus Allah ini pasti abri. Saat Allah beri ujian, tenang. Allah pakun abri solusi. Saat Allah beri abad takdir otang, tenang. Allah pakun abri rezeki. Terus gini ya. Ya Allah ini pemberi, Allah ini pemberi. Saat ruwet Allah bakal abri nama ketenangan terus nggak gini sampai bila sampai bila sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka
Gusti Allah pun kudu nyembah ke Allah sampai datang keyakinan. Apa keyakinan? Mati. Mati itu suatu yang yakin, diyakini. Tanda orang tak mati. Nabi Isa yang dikatakan belum mati, dekik bakal mati. Sombong saya tak mati. Sampai malaikat maut nih kan, kelepai ke abad tibi. Kiamat, ditiup trompet pertama, kiamat. Orang yang cabut kepinya ben-ben malaikat maut. Wis. Panggil malaikat maut ben Allah maut. Mari mati kepi makhluk lah. Engki je berdesi kita. Astara ya Allah. Ben. Ben kita mati. Kekering cabut tibi. Cabut mati kepi. Jadi kematian itu suatu yang pasti. Makanya di Al-Quran mati itu kadang dibahasakan apa? Yakin. Ben kudu nyembah pangeran ben terus sampai datang keyakinan apa? Kematian. Jak pernah lepas dari ibadah, jak pernah lepas hubungan ben pangeran. Oleh apa selalu neng ben pangeran. Meskipun cuma tikir lisan. Meskipun cuma apa? Tikir lisan. Atene kita nyambung tak husuk tikir. Lumayan apa nih ijazah lagi tikir dari Maimun ya. Tikir dari Maimun. Mari sobu, mari maghrib, macah ya latif 1,5 kali. Mari ngenika pas macah ayat Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Jadi mari na 1,5 pas macah Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Ini mulai tak pati urusan dunia. Ini melancar rezeki. Jadi 1,5 mari sepuh. Terakhir mari 1,5 tambahin apa? Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Banyak alumni saya ngamalaki nikah ternyata tak pernah perbuat. Mohon masalah bakun benda, tapi tak pernah perbuat. Urusan dunia terutama tak pernah perbuat. Sing kenapa? Mun pun dunia tak ruwet, apa kan lebih bisa nambah bekto untuk ibadah. Selama ini orang nih ya, orang banyak orang ibadahnya karena apa? Kan karena nyari besi. Waktunya habis dalam nyari besi. Tak nyari besi tak cukup. Seikakan anak bini tak cukup. Jadi kudu nyari. Lemon maca nikah, insya Allah waktu untuk ibadah ini ketambah banyak. Kenapa? Karena jalan rezeki ben Allah lebih berkembang. Timian keniat maca nikah, rezeki gampang, melain apa? Baktone ibadah melain atamba. Baktone ibadah melain atamba. Ditambahin apa? Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Pada salah satu alumni mungkin usianya sekitar 70 tahun. Jika ngamalaki mulai umur 20 tahun. Pas maton, kok mulai ngamalaki jeriya sampai umur setia. Tak pernah takdiran di otak. Jadi mulai umur 20 sampai umur 70 tak pernah takdir di otak. Berarti apa? Berarti pengeteruna tak pati banyak. Ya mal amal naman. Terus pengeteruna tak pati banyak. Jadi ulama ya istiqomah tu ben mari subuh ben mari maghrib. Makanya ulama ni kecik neser kan. Orang-orang boleh ni kan neser, orang yang tak boleh kok mata kanjeng Nabi neser. Sehingga nyari kimal amalan se untuk ngaulai bareng se kebaci Allah tunya. Yang boleh ni kan tanda tunya. Tapi selalu abri malam-malam. Ben kontrol tenang, macaria. Apa boleh tambahin waqiah ni? Ini juga ijazah dari Maimun. Waqiah sebelum apa jang sepuh. Jadi adzan apa jang qobliyah sepuh. Mari qobliyah sepuh macam waqiah sekali ya. Huruf yang sepuh. Ini kan tambah santak boleh. Rezekinya tambah santak boleh. Ben rata-rata ben para ulama ini kemal amalan sabek ngarana sepuh. Kenapa?
Wala na orang so punya punya tedung rata-rata sapu maghrib karena subuh ki awal awal siang maghrib nih kak awal malam jadi penting zikir nih kak penting. Amalan nak solawat solawat nih penting minimal sehari satu boleh minimal sehari satu pokok ada jemaah minimal sehari satu lebih alhamdulillah cara nilai gampang nekuk tasbih entah tasbih biasa atau tasbih dek-dek karena menekuk tasbih pasti ganggu makanya pada ulama ambil kanjeng nabi ulah hati sepanjenengan banyak kon mare macah mare oni ulah tero oni ngahadis sekita pada pak ban panjenengan tero oni ngahadis sekita pada pak aslinya kan tanda mesti mari pada pak kapi kanjeng nabi matur wis buat pesenah siapa apa isi nekuk tasbih meskipun tak baca oleh kenjera ulah ulah mikir masa aku nekuk tasbih oleh kenjera padahal tak baca tapi berulang kali gula bukti yakin nekuk tasbih mesti camaca meskipun tak cak maca tapi tekuk men tasbih mesti gengku entah Allah saya sebut entah solawat entah napa pokoknya mesti gengku makanya semua ulama pasti di tasbih ya Allah kulit janggal masa mun nekuk tasbih oleh kenjeran ben si amimpe orang soleh amimpe nabi tak kira leceh tapi ben kulit bukti haki kok nekuk tasbih mak gengku melolong mentah ada tasbih tak gengku tapi coba tasbih tekuk mentah nyaman gitu terus aku ya Allah entah Allah napa jadi cara nah untuk kembang adikir kudu nek andi tasbih kita harus ke kalong tak harus ke geleng ya wis pokoknya apa nekuk tasbih mau ke kalong kadang sajan lepai karena melarat sing ngalang ke geleng boleh namun kerne enggak kita apa gula merah nemu orang tadi tasbih ki api endi tapi jarang abi ini kemana wirid kan sampai udah kebiasaan nggak nih kaki ya kebiasaan jadi wirid nah apa kecuali sebenarnya bitong nengak vida tapi ini kan yang sepone vida tibi termasuk orang yang tak setuju vida mau baca orang abi ini salah satu orang yang tak setuju ketika vida baca orang kudu baca tibi karena masa ben kering tuan tak ndek baca vida masa ben untuk atu kering tuan nyiwa orang tuh ini kejo nabi ben boleh mon orang cek suruh maca be ikhlas segap biru mun tak ikhlas kan tak depak sedepak seikhlas tapi mon beun maca tibi pas ben tak ikhlas isara geluh cek ben untuk orang tuan tibi tak ikhlas ti nabi abi ini ben pagi ben sepuh mari sepuh gula mari bajeng nek abi nang kamar gula suruh keluar biasa nah kadang setengah jam kadang 40 menit kadang 50 menit pokoknya jarang sejam kadang sejam pun pagi gini kan nyicil video untuk yang sepo ya tohir bapamun guru nah baca video TV karena King Abi ini bisa ketika nang ebenyan orang tahlil video kesokan macam video meskipun aslinya beliau nama tak setuju nih benih tak setuju ke video setuju itu ada riwayatnya tak setuju nih karena sergering tuan mau saya mencereng banyak benda saya tak ikhlas tak ada pak ben boleh masa ben untuk orang tuan tak ada macam aki boleh bes ben tak ikhlas ijik sarana masa macam untuk orang tuan tak ikhlas tidak kulhu 1.000 abid mun tidak tahlil kan 30 beto ibu tidak la ilaha illallah oke abi pada maus tidak tahlil maus tidak somat ki maus ngececel ki abid jadi ngececel paling dalam sehari gini kan ki 40 menit 30 menit 50 menit
Mesti nang kamar gula. Tau ning mata kamar TV, mata musola mungkin terobi TV kunci kamar kunci. Bila mari buka, tak napa gula masuk, kita mari tak boleh masuk. Keluar geluna, king tak termator. Kenapa tak termator? Keluar geluna, kita abit aja cerita aja, apa? Kita ki abian mun kering tuh anak masak anu mau goreng cek ring tua TV cek guru TV ya bah ngarep deki nak foto ya ke abi pada itu ya gula nyicil gi udah abi nyicil abi kering sempurna nyicil gi kudu nyicil ini bagi saya sempat mun saya tak sempat abi iring sempurna mungkin lebih bagus monceng kan mungkin pada kumpulan kita masa mau tak sempat mbian aja ke toko awal jual atau ke ngajar bersih ngajar ti guru afida nering tuana bila bila mentang kilo pai melolo le berempala ngonceng tapi marin nang ngonceng je cecel sampai macam TV masa seumur rodi tak mari ya seumur rodi masa tak mari ya dulu ceritanya nggak gini kayak tidak nih kayak ceritanya nggak gini ada orang ngeding riwayat masalah fida cuma abet tak pati partaja terus ada orang wali yang main tiba-tiba orang nikah akuak aduh tanggap pak neraka aduh tanggap paling tuh neraka wes kuak pas menjaki fida kemarin gini kah mimpi boleh apa ini kering tuana yang kes dari neraka terus pas esare riwayatnya ternyata memang ada riwayatnya fida gini memang ada walhasil ini juga syarat untuk kekembangan urusan dunia termasuk syarat kembang urusan dunia ini kenapa? Cek pernah lupa orang tua baik yang masih hidup atau sudah mati atau sudah wafat ya. Tak boleh lupa orang maklum pegering tua tak lupa ini dalam artian ki bagus pon seteng ki kirimi kenjeren orang maklum pegering tua pasti jodoh rezeki ini kan nemu seret mun lancar tak barokah ini kemun orang lupa kering tuan lagi temun orang enggak kering tuan pasti neng jalan rezeki ini main terbanyak sekuni ini kayak kerasa nyaman sekuni kerasa cukup Wani gas suatu taif perang taif wallahu a'lam bishawab Allahumma sholli ala